Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiptia dengan NIM channel D021035. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya berjudul Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan. Pajak akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Poin pertama, dapat dipahami kualitas yang penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Selanjutnya, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Selanjutnya, materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi menggunakan pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Selanjutnya, keandalan. Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang harusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan. Selanjutnya, substansi mengungguli bentuk. Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya. Selanjutnya, pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Pertimbangan yang sehat tidak mengizinkan bias. Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat. Selanjutnya, kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material biaya. Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Selanjutnya, tepat waktu. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Selanjutnya, keseimbangan biaya dan manfaat. Manfaat informasi harusnya melebihi biaya penyediaannya. Selanjutnya, fungsi akuntansi perpajakan. 1. Fungsi akuntansi perpajakan. Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar, wajib pajak, cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting seperti di bawah ini. A. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk membandingkan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. B. Sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. C. Sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. D. Sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaan di masa yang akan datang, mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut. Maka setiap pengolahan data dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan rinci agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Prinsip akuntansi perpajakan. Agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam proses penghitungan pajak,
Ada baiknya memahami prinsip penting dalam akuntansi perpajakan seperti yang dijelaskan berikut ini. A. Kesatuan prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. B. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya, apabila sebuah perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta rupiah, dalam proses negosiasi akhirnya didapat harga sebesar 200 juta rupiah, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 200 juta rupiah, sesuai kesepakatan akhir yang dibayarkan. C. Pengungkapan penuh untuk mendapatkan hasil yang akurat. Setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. 3. Klarifikasi pajak. Sebelum memulai pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib mengetahui pajak terutang yang menjadi kewajiban dibayarkan. Untuk memudahkan, berikut klarifikasi pajak berdasarkan cara pemungutannya. A. Pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang lain atau instansi lain. B. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini biasanya diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhana pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mal atau pusat pembelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya sudah termasuk pajak sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Selanjutnya, akuntansi perpajakan. Pertama, neraca. 1. Sisi aset pajak dibayarkan di muka atau prepaid tax. Contohnya 1. PPh pasal 23, pasal 22, pasal 24, pasal 25, dan pasal 28 ayat A. Selanjutnya, PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, pajak masukan. 2. Sisi kewajiban utang pajak tax payable. Pertama, PPh pasal 21, pasal 23, pasal 26, dan pasal 29. Selanjutnya, pajak keluaran. Yang kedua, laporan laba rugi. Beban pajak penghasilan income tax expense. Selanjutnya, PBB. Selanjutnya, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya, bea materi yang dicatat sebagai beban operasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.